Halo Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Siska Buratasik yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ini dia berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita yang pertama. Satu rumah di Wotu Lutim hangus dilalap si jago merah. Salah satu rumah panggung di Jalan Esole, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, habis terbakar dilalap si jago merah pada Senin 17 Februari siang. Berdasarkan laporan warga, api mulai melalap rumah tersebut sekitar pukul 13.30 WITA. Rumah panggung yang diketahui milik Bapak El Abasi itu hangus terbakar dan hanya menyisahkan sisa puing-puing kayu yang sudah habis dilalap api. Salah satu warga, Sarina, mengatakan api sempat menjalar ke rumah salah satu warga tepat di sebelah kanan rumah tersebut dan menghanguskan sebagian dinding dan atap dapur. Selain itu, diketahui sang pemilik tidak berada di rumah saat api mulai melahap dan menghabiskan seisi rumah. Kebakaran pun berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran sekitar pukul 14.45 WITA. Hingga laporan ini rilis, belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Jelang Ramadan, harga bahan pokok di Makassar alami kenaikan. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Makassar mulai merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, sementara beberapa lainnya masih stabil atau justru turun tipis. Kenaikan harga ini mulai dirasakan oleh pedagang dan pembeli dalam beberapa hari terakhir, terutama untuk komoditas sayuran dan cabai. Di pasar Pak Baeng-Baeng, kenaikan harga terlihat pada telur ayam broiler yang kini dijual seharga Rp31.000 per kilogram, naik dari sebelumnya seharga Rp28.000 per kilogram. Cabai merah besar juga mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, naik seharga Rp10.000 dari harga Rp22.000 menjadi seharga Rp31.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras justru tak mengalami perubahan harga. Beras medium kini ditawarkan seharga Rp10.000 per kilogram dan beras premium dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Minyak goreng curah maupun kemasan terpantau stabil di angka Rp17.000 per liter dan Rp20.000 per liter. Di pasar tradisional Terong, 2 pekan memasuki bulan Ramadan, sejumlah harga pangan mengalami kenaikan. Diketahui, beberapa komoditas memang sempat mengalami kenaikan tinggi imbas pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Diketahui adanya beberapa hari besar keagamaan lainnya. Sebelumnya diketahui, Kepala Bidang Konsumen Dinas Perdagangan Makassar, Wahyudin Ali Ahmad, membenarkan adanya lonjakan harga pada sejumlah komoditas termasuk cabai rawit, ayam, dan telur. Hadirkan kampanye tolnya Makassar, raih hadiah menarik lewat aplikasi Nita. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kabar Makassar Petang di kanal YouTube Kabar Makassar TV. Saya Siska Buratasik dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. PT Makassar Metro Network dan PT Makassar Airport Network terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan infrastruktur yang memberikan nilai lebih tinggi
bagi masyarakat melalui kampanye. Kampanye ini bukan sekedar ajakan untuk menggunakan jalan tol sebagai jalur transportasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kualitas perjalanan bagi pengguna jalan di Kota Makassar dan sekitarnya. Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol Makassar, PT Metro Network, Ismail Maliungan, mengatakan jalan tol tidak hanya menawarkan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan jalan, tetapi juga menciptakan perjalanan yang lebih nyaman dan aman. Berdasarkan data operasional, perjalanan melalui jalan tol Makassar dapat menghemat hingga 56% waktu tempuh, memungkinkan masyarakat untuk lebih produktif dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, lebih dari sekedar fungsionalitas, Tol Makassar hadir untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik. Fasilitas yang tersedia seperti layanan derek gratis, sistem pembayaran non-tunai, pemantauan lalu lintas, dan layanan bantuan 24 jam secara gratis yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol. Pihaknya juga telah merilis NITA atau Nusantara Infrastruktur Tol Apps, merupakan aplikasi yang dapat diunduh di aplikasi Store dan Google Play Store yang memberikan kemudahan bagi para pengguna jalan untuk mengetahui informasi tarif, pelayanan tol, cek saldo uang elektronik, unduhan e-struktur, dan untuk melihat kondisi jalan tol melalui CCTV. Lewat aplikasi NITA, pengguna jalan tol juga dapat mengumpulkan poin dan berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik.